Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Herina Ramadhani dengan NPM 031. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan tugas pakan dan nutrisi non-ruminansia terkait pencernaan dan penyerapan. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada pencernaan dan penyerapan pati atau karbohidrat, yang kedua ada pencernaan dan penyerapan protein, yang ketiga pencernaan dan penyerapan lemak, yang keempat ada penyerapan kalsium dan peranan penting vitamin D, dan yang terakhir ada penyerapan vitamin B12. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Berikut adalah pemaparan terkait pokok bahasan yang pertama, yaitu pencernaan dan penyerapan karbohidrat atau pati. Berikut tertera di layar terkait skema pencernaan dan penyerapan karbohidrat atau pati. Pencernaan pati secara mekanis terjadi di dalam mulut melalui proses pengunyahan. Selanjutnya, pencernaan pati secara kimiawi utamanya terjadi di usus halus melalui aksi enzimatik, yaitu dengan bantuan enzim menjadi unit glukosa, fruktosa maupun galaktosa yang kemudian akan diserap ke dalam aliran darah dan digunakan sebagai energi sepanjang proses pencernaan di dalam tubuh. Produk pencernaan pati akan diserap melintasi membran usus halus dan diangkut ke hati dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Pati yang tidak terserap dan terfermentasi oleh bakteri akan dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya pokok bahasan yang kedua, yaitu terkait pencernaan dan penyerapan protein. Proses pencernaan protein dimulai di dalam mulut secara mekanik dengan dikunyah, kemudian berjalan menuju ke kerongkongan dengan bantuan air liur. Selanjutnya, pencernaan protein secara mekanis dan kimiawi terjadi di dalam lambung. Secara kimiawi terjadi ketika lambung melepaskan cairan HCl dan enzim pepsin untuk menjalankan proses peristaltik. Selanjutnya, terjadi pencernaan enzimatis oleh pepsin yang berperan memutus ikatan peptida menghasilkan polipeptida lebih pendek. Usus halus merupakan tempat terjadinya sebagian besar pencernaan protein. Peran enzim pankreas yang mencerna protein untuk memecah polipeptida lebih lanjut. Enzim ini memecah protein menjadi tripeptida, dipeptida, asam amino individu. Kemudian memasuki enterosit usus halus dan terpecah menjadi asam amino tunggal yang akan diserap oleh aliran darah. Selanjutnya terkait penjelasan pokok bahasan yang ketiga, yaitu pencernaan dan penyerapan lemak. Pencernaan lipid di dalam mulut terjadi secara mekanis melalui pemecahan makanan menjadi partikel yang lebih kecil dan mencampurkannya dengan air liur. Peran enzim lipase lingual dalam pencernaan trigliserida secara enzimatik dalam memecah asam lemak. Pencernaan di dalam lambung terjadi secara enzimatik trigliserida oleh enzim lipase. Sebagian besar pencernaan enzimatik lemak terjadi di usus halus. Garam empedu yang dilepaskan ke duodenum berperan sebagai pengemulsi. Emulsifikasi ini akan mempermudah lipid dicerna oleh enzim. Enzim lipase pankreas mencerna trigliserida secara enzimatik di dalam usus halus. Trigliserida dipecah menjadi asam lemak, monogliserida, dan gliserol bebas. Kolesterol dan vitamin yang larut dalam lemak tidak perlu dicerna secara enzimatik. Adapun skema pencernaan dan penyerapan lemak. Pokok bahasan selanjutnya yaitu terkait penyerapan kalsium dan peranan penting vitamin D. Penyerapan kalsium di dalam usus halus melibatkan dua sistem transportasi utama, yaitu transport aktif dan difusi paraseluler. Transport aktif utamanya terjadi pada duodenum dan jejunum proksimal yang diatur oleh kalsitriol. Penyerapan kalsium dari lumen usus melewati membran Busch-Brother enterosit, lalu melewati sitosol di dalam enterosit menuju plasma darah menggunakan sistem CATI. Transport difusi paraseluler yaitu penyerapan yang terjadi antar sel dan terjadi apabila konsentrasi kalsium dalam lumen tinggi. Penyerapan kalsium yang terjadi di usus besar, di mana bakteri berperan melepas kalsium yang terikat serat yang dapat difermentasi seperti pektin. Sebagian kalsium yang diserap kembali secara pasif di tubuh pus proksimal akan digunakan oleh tubuh untuk proses pencernaan.
Adapun skema penyerapan kalsium dan peranan vitamin D pada layar. Memasuki pokok bahasan yang terakhir, yaitu terkait penyerapan vitamin B12. Adapun skema dari penyerapan vitamin B12 dapat dilihat melalui layar. Vitamin B12 atau dikenal dengan kobalamin merupakan vitamin larut dalam air. Penyerapan vitamin B12 dibebaskan dari ikatan protein oleh HCl dan pepsin, kemudian mengikat kembali protein khusus dalam lambung. Proses absorpsi vitamin B12 dalam vena porta, vitamin 12 yang terikat dibawa ke jaringan tubuh oleh reseptor khusus. Sekian pemaparan terkait pencernaan dan penyerapan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.